Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya di mana saja berada. Hari ini akan dijelaskan mengenal kitab-kitab Allah. Sebagai pembuka mengenal kitab-kitab Allah, marilah kita dengarkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan banyak kitab dan suhuf. Banyak para nabi dan rasul Allah yang telah menerimanya. Tiap-tiap rasul membawa ajaran yang diwahyukan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Meskipun kitab-kitab Allah berjumlah cukup banyak, namun yang wajib diketahui hanya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Marilah kita bahas satu persatu. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, yaitu surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Kitab Taurat diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Tursina. Berisi tentang hukum-hukum agama, berita gembira dan peringatan, serta kabar bahwa kelak akan ada seorang nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan bertugas membawa agama Islam sebagai penerus agama-agama Allah sebelumnya. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atayna Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur berisi tentang berbagai macam doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah.
Inti ajaran kitab Zabur adalah mengajak manusia agar senantiasa mengingat Allah sepanjang hidupnya. Manusia harus banyak berzikir kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah kepadanya. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil diturunkan sekitar abad permulaan Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada umat manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil menyeru manusia agar tidak mempersekutukan Allah. Kitab Injil menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak berbilang dan tidak beranak atau diperanakan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah Kitab Al-Quran, kitab suci umat Islam. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia sampai akhir zaman. Karena Al-Quran merupakan kitab yang terakhir, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merupakan nabi terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Saba ayat 28. Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah sekitar abad ke-7 Masehi. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur lebih kurang selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah ini diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira sekitar Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Adapun inti ajaran Al-Quran adalah akidah, syariah, ibadah, akhlak, sejarah, dan dakwah. Kitab Al-Quran mempunyai banyak nama. Nama-nama selain Al-Quran yang mengandung arti bacaan. Antara lain, Al-Kitab, artinya kitab Allah yang berisi kumpulan tentang wahyu Allah. Selanjutnya Al-Furqan,
artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran itu berisi tentang petunjuk dan pedoman yang dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Selanjutnya Az-Zikru, artinya peringatan. Maksudnya Al-Quran memberi peringatan kepada manusia agar tidak menempuh jalan yang sesat. Dan Al-Bayan, artinya penerang. Maksudnya kitab Al-Quran memberikan penerangan dan petunjuk kepada manusia agar tidak tersesat dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara itu, pengertian Al-Quran sendiri adalah bacaan. Maksudnya, Al-Quran adalah firman Allah yang harus dibaca oleh umat manusia. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Selain sebagai kitab suci, Al-Quran juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, kitab paling sempurna dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab Allah tersebut di atas pada dasarnya mengandung pokok-pokok ajaran yang sama, di antaranya ajaran tentang perintah menyembah Allah, perintah mengesahkan Allah, larangan menyekutukan Allah, perintah berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Sementara itu, perbedaan terletak pada cara atau metode penyampaiannya. Setiap nabi dan rasul mempunyai cara penyampaian masing-masing yang disesuaikan dengan keadaan dan waktu kitab-kitab tersebut diturunkan. Kemurnian kitab Al-Quran mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kitab Al-Quran akan tetap terpelihara sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran tidak akan pernah berubah dan tidak akan ada yang mampu merubahnya. Umat Islam wajib mempercayai dan meyakini kebenaran Al-Quran, serta memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Barang siapa dengan sengaja tidak mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran, ia termasuk golongan orang kafir. Bagi yang melalaikannya, termasuk golongan orang-orang yang fasik dan zalim. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli Al-Quran dan dengan Al-Quran membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.